Shalom. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Happiness. Untuk info persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan ucapan syukur serta diakonia, dapat Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Untuk tertib administrasi, bukti persembahan mohon difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0822 9900 8683. Akhirnya, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas, dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel, dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu.
seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Allah ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan
amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah seperti Engkau, Allah
yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Kau tetap Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya
tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau yang layak kuagungkan. Haleluya, haleluya Jesus, haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Agus yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, perkenalkan nama saya Jaka, saya dari GPIND dari daerah Tanjung Priok. Nah, hari ini Bapak Ibu kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kebetulan kita masih berada di bulan Agustus, di mana di bulan ini bangsa kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 tahun. Kita percaya selama 76 tahun Tuhan Yesus memelihara, Tuhan Yesus menjaga, Tuhan Yesus melindungi bangsa kita. Ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa atas kehidupan bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian Tuhan, hari ini tema khotbah saya adalah kemerdekaan dalam Kristus. Karena kita masih berada di bulan-bulan kemerdekaan. Hari ini kita mau belajar 3 kelompok. 3 kelompok di dalam kemerdekaan. Mari kita buka kitab kita dari Galatia 5 ayat 1 sampai
13. Nanti Bapak Ibu bisa baca secara lengkap. Kita buka dari Galatia 5 ayat 1 sampai 13. Ayat yang pertama dulu. Galatia 5 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kemerdekaan dalam Kristus. Ada 3 kelompok yang hari ini kita mau belajar. Yang pertama, Bapak Ibu. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang belum merdeka. Perhatikan ayat 1 pasal 5 tadi. Galatia 5 pasal 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang belum merdeka. Ciri kelompok yang belum merdeka adalah kelompok yang masih diperbudak oleh dosa. Ada banyak orang di luar sana, mungkin banyak anak Tuhan, yang mengaku KTP-nya masih Kristen, KTP-nya tertulis Kristen. Tapi kehidupan sehari-hari, kehidupan yang dijalani, kehidupan yang diperbudak dosa, kehidupan yang dijalani, kehidupan yang melakukan dosa setiap saat. Dia mengerti, tetapi tetap melakukan dosa. Dia mengerti, tetapi tetap menjalankan dosa. Dengan bangga melakukan mabuk-mabukan. Dengan bangga hidup dalam hawa nafsu. Padahal dia sudah mengerti. Bahkan dengan bangga. Ada orang lain bangga sekali kalau bisa menghancurkan orang lain. Kelompok yang seperti ini adalah kelompok yang diperbudak dosa. Kelompok yang belum merdeka. Karena kehidupannya diperbudak dosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dalam kehidupan di dunia ini, kita akan bisa menyaksikan, kita akan bisa melihat. Bahkan orang di luar sana, kadang-kadang juga heran. Sebenarnya, dia itu orang Kristen atau bukan ya? Karena kehidupan kita ini Bapak Ibu. Kehidupan yang selalu dipantau. Kehidupan yang selalu dilihat oleh orang luar sana. Mereka akan melihat perbedaan antara kita dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi kalau kehidupan kita yang seperti tadi saya sampaikan, KTP si Kristen, tapi nggak jauh berbeda dengan orang dunia. Itu ada satu tanda tanya dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah merdeka sejati atau belum? Jangan-jangan kita belum merdeka. Oke, mungkin nenek moyangnya orang Kristen, opa, oma, keluarganya Kristen semua. Tetapi berbicara tentang kemerdekaan yang sejati, itu bentuknya pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana caranya untuk kita benar-benar merdeka yang sejati di dalam Tuhan? Caranya cuma satu. Untuk kelompok satu ini, kelompok yang belum merdeka, untuk mengalami kemerdekaan yang sejati, caranya cuma satu. Alkitab katakan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya kita harus mengakui dosa kita. Kita harus meminta ampun sama Tuhan. Dan kita harus mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita.
menjadi Tuhan dan Raja di dalam hidup kita. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Satu-satunya juru selamat adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau sampai hari ini Bapak Ibu belum mengundang secara pribadi, mari buka hati kita. Sadari kita orang yang berdosa. Kemudian kita minta ampun sama Tuhan atas dosa. Dan kita mengundang Dia masuk dalam hati kita. Menjadikan Dia, Tuhan Yesus, itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Hanya itu Bapak Ibu. Untuk kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang belum merdeka untuk mengalami kemerdekaan. Cuma satu. Mengundang Tuhan Yesus. Jangan keraskan hati. Buka hati. Masuk dalam hati kita. Menjadi Tuhan dan Raja. Yang kedua. Kelompok yang kedua. Masih kita di Galatia 5 ayat 1. Kita baca lagi Bapak Ibu. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang kedua adalah kelompok yang sudah merdeka masih dikenakan kuk perhambaan. Artinya kelompok yang sudah merdeka tetapi masih mengikuti tradisi-tradisi lama, masih mengikuti budaya-budaya lama yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kelompok yang masih mau pergi ke dukun supaya usahanya berhasil misalnya. Supaya sakitnya segera sembuh misalnya. Kelompok yang suka sesuatu yang cepat tanpa proses yang instan. Kelompok yang masih pergi ke dukun. Kelompok yang masih mempercayai tahayul. Kelompok yang masih mempercayai mitos. Kelompok yang masih mempercayai zodiak. Banyak sekali Bapak Ibu tentang mitos-mitos ini. Tapi masih dipercayai. Sebagai contoh. Kalau sore anak gadis jangan berada di tengah pintu. Nanti seret atau tidak lancar perjodohannya. Dipercayai. Padahal kalau kita pikir memang benar kalau sore-sore jangan ada di tengah-tengah pintu, di depan pintu. Lah nanti kalau papanya pulang kerja sudah capek ada orang yang ada di tengah pintu bisa ketendang itu kan. Ya kan? Begitu Bapak Ibu. Ada lagi naik motor, mau naik sepeda, nabrak kucing. Kucingnya mati. Masih mempercaya ini kucingnya ini harus segera dikubur ini. Kalau nggak dikubur nanti kita juga mengalami kecelakaan. Bapak Ibu masih ingat ya kejadian ya di kitab Kejadian bahwa manusia itu diciptakan Tuhan makhluk yang mulia, dia yang harus menguasai atas segala makhluk yang lain. Jadi bukan mempercayai hal-hal yang demikian. Oh karena kucing ditabrak terus nanti kuburkan, kalau nggak dikuburkan nanti kita akan mengalami kecelakaan. Bapak Ibu yang seperti ini itu yang berarti yang mengatur yang diciptakan tadi selain kita yang mengatur kita, padahal kita katakan kita yang mengatur, kita yang
berada di atasnya. Kalau di kucing dikubur, ya itu bagus. Tapi jangan mempercayai terus yang seperti saya sampaikan tadi. Ada mitos lagi misalnya, kalau hari yang paling bagus untuk usaha itu hari Selasa Legi. Yang lain nggak bagus. Saya mau sampaikan Bapak Ibu. Udah yang kasih Tuhan. Alkitab katakan Tuhan di Kejadian semuanya baik. Semuanya baik. Jadi mau usaha hari apa saja. Yang penting hari Minggu ke gereja. Jangan lupa nggak ke gereja. Melakukan usaha semua baik. Karena hari diciptakan Tuhan untuk kebaikan kita. Masih ada yang mempercayai yang seperti itu. Begitu juga masih mempercayai. Misalnya Bapak kamu lahirnya misalnya di Jumat Kliwon. Oh itu tidak boleh. Nanti menikah dengan yang Minggu atau Setu Pahing misalnya. Maaf Bapak Ibu ya. Yang seperti ini masih mempercayai. Alkitab katakan laki-laki itu dengan perempuan. Itu saja. Yang paling berbahaya memang kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu berbahaya. Tapi saya mau sampaikan Bapak Ibu. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merdeka, jangan dikenakan kuk. Perhambaan itu maksudnya yang seperti itu. Masih mempercayai tradisi-tradisi. Sedang lewat misalnya di samping kuburan. Bilangnya permisi mbah, permisi mbah, permisi mbah, permisi mbah. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Alkitab katakan. Iblis sudah dikalahkan. Jangan sampai tradisi-tradisi lama. Mitos-mitos. Tahayul. Bahkan mungkin anak-anak muda percaya sekali dengan zodiak. Oh, saya Scorpio. Nanti Scorpio itu begini, begini, begini. Sifatnya begini, begini, begini. Oh, saya Libra. Begini, begini. Bapak kasih Tuhan. Semakin kita bersekutu dengan Tuhan, semakin kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman, semakin banyak kita membaca, memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya kehidupan kita pun akan diubahkan semakin hari menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Bukan seperti yang ada di dalam zodiak-zodiak dan terus itu dipercayai. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar merdeka. Tidak dikenakan kuk perhambaan. Ya, tidak dikenakan kuk perhambaan dengan mempercayai hal-hal yang demikian tadi. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Seorang ibu beli ayam hidup dari pasar. Kemudian sampai rumah. Kakinya diikat. Maka ayam ini tidak akan bisa bergerak. Tidak akan bisa maksimal dalam kehidupannya. Karena diikat. Kadang-kadang kenapa kita tidak bisa maksimal di dalam Tuhan? Karena kita masih dikenakan kuk perhambaan. Kita tidak mempercayakan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Selanjutnya Bapak Ibu. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Bapak Ibu sekalian Tuhan, kelompok yang kedua tadi, kelompok yang masih mempergunakan kesempatan di dalam kemerdekaan yang telah dialami untuk hidup di dalam dosa. Artinya kelompok yang menyalahgunakan
kesempatan itu. Saya sangat suka sekali diberkati dengan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kelompok yang kedua ini kelompok yang menyalahgunakan kesempatan. Saya sudah merdeka, saya sudah jadi orang Kristen, saya percaya sekali selamat, tetap selamat. Hati-hati yang seperti ini. Kita tidak menjaga keselamatan yang dari Tuhan. Kelompok yang mau hidupnya mengikuti hawa nafsunya. Kelompok yang mau menyalahkan kegunaan kemerdekaan itu dengan hidup di dalam dosa. Hidup di dalam dosa. Penyalahgunaan kesempatan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di hari-hari terakhir ini banyak sekali ajaran-ajaran yang benar-benar kita harus seleksi. Yang benar-benar kita harus teliti. Ajaran-ajaran yang memuaskan kedagingan. Ajaran-ajaran yang mengatakan sekali selamat, tetap selamat. Sehingga kita bisa berbuat apa saja semau saya, toh Tuhan sudah ampuni. Hati-hati Bapak Ibu. Untuk kita tidak menyalahgunakan kesempatan itu. Itu kelompok yang kedua. Yang terakhir adalah kelompok yang benar-benar merdeka. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang ketiga adalah kelompok yang benar-benar merdeka. Dicirikan dengan kelompok yang mau melayani dengan kasih. Kekristenan adalah ajaran, kekristenan adalah suatu tindakan, kekristenan yang didasari dengan kasih. Ada sebuah tulisan yang berbunyi begini Bapak Ibu. Kebencian dibalas dengan kebencian, kamu sama dengan mereka. Kebencian dibalas dengan kasih, kamu di atas mereka. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Biarlah kehidupan kita itu hidup di dalam kasih. Kehidupan yang dipenuhi oleh kasih. Karena kewarganegaraan kita itu dari kewarganegaraan surga yang saat ini masih tinggal di dunia. Jadi cara bersikap, cara bertutur kata harus beda. Harus beda. Kenapa harus beda? Karena Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita orang yang sudah benar-benar dimerdekakan Tuhan. Hidup kita harus hidup di dalam roh. Bukan di dalam kedagingan. Hidup yang menuruti kehendak Tuhan.
Hidup yang mengikuti rencana, rancangan, kemauan Tuhan. Alkitab katakan kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Tapi hidup ini adalah miliknya Tuhan. Hidup kita bukan milik kita, tapi hidup kita miliknya Tuhan. Kalau hidup kita miliknya Tuhan, berarti kita harus mengikuti kemauan, rancangan, kehendak Tuhan. Itu artinya hidup kita miliknya Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita sudah belajar. Ada 3 hal. Apakah kita masih berada di kelompok yang pertama, yaitu belum merdeka? Kalau masih ada di kelompok yang pertama, caranya cuma satu. Mengaku dosa kita, minta ampun sama Tuhan atas dosa-dosa kita, dan mengundang Dia masuk dalam hidup dan hati kita, dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua adalah kelompok yang sudah merdeka, tapi masih dikenakan hukum perhambaan. Jangan sampai Bapak Ibu, ragi-ragi di dalam dunia ini itu mempengaruhi kehidupan kita. Ragi-ragi yang tidak benar mempengaruhi kehidupan kita. Yang ketiga, kelompok yang benar-benar merdeka. Kelompok yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kelompok yang hidup dalam roh, bukan di dalam kedagingan. Galatia 5 ayat 19, 20, 21. Hidup dalam kedagingan. Ciri-cirinya ada di sana. Ayat 20, 23. Hidupnya. Hidup yang dipimpin oleh roh. Ada buah-buah roh di sana. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita. Kita masih berada di bulan-bulan kemerdekaan. Hidup yang kita jalani. Hidup yang kita lalui di masa-masa pandemi, masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang susah, sulit. Tapi marilah kita terus dan tetap hidup di dalam roh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu hari ini. Jadikan kami umat-Mu Tuhan, umat yang hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Hidup kami, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, buat keluarga besar, jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini. Engkau memberkati Bapak Gembala, Bapak Pendeta Agus, seluruh pengerja dan jemaat dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Dan Engkau jadikan menjadi saluran berkat. Dan lewat kehidupan kami semua, nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang lain akan melihat kehidupan kita. Melihat kehidupan kami. Dan mereka percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati keluarga besar jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus.
persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.